Iya, merinding. Ya kan merinding. Dan itu udah sorean deh. Sore posisi. Udah menjelang mau maghrib. Menjelang mau maghrib. Menjelang mau maghrib. Belum gelap kan? Belum gelap. Masih ya setengah redup lah. Terus dia lewat nih. Ya kayak lewat. Cewek. Dengan baju. Dia nggak lihat baju tapi ketutupan dengan full rambut. Dan itu melihatkan seperti melihat sebelah kiri. Jadi tentunya kalau dibuat modelnya, ini jalan lorong, ini kan otomatis kamar-kamarnya. Yang dilihat sama cewek itu benar-benar dia jalan, itu kayak gini. Melihat kiri, tapi nggak full. Nampaknya cuma sedikit aja, space sedikit. Wajahnya lihat. Wajahnya dia nggak lihat. Dan dia berhenti di depan pintu pas. Pintu itu kelihatan, kalau dari bawah itu masih ada space, kalau misalnya ada orang jalan atau apa. Dan itu kelihatan ada bayangan. Sedangkan itu nggak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misteri. Kembali lagi bersama saya Riko di Ngismis, ngobrolin kisah misteri. Dan Sobat Misteri, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen, biar kami lebih semangat bikin video buat kalian nikmati di rumah. Nah Sobat Misteri, kali ini kita kedatangan narasumber di mana dia pernah mengalami perjalanan misteri, liburan ceritanya nih dia. Liburan dari Malang ke Jogja. Langsung aja kita sapa narasumber kita yang sudah kita undang di studio Tanah Gusti. Nah, langsung aja kita sapa Mas Ivan. Halo Mas Ivan. Hai, halo Bang Riko. Sehat Mas Ivan ya? Sehat selalu. Gimana perjalanan tadi ke lokasi studio Tanah Gusti ini? Ya lumayan lah. Aman ya? Aman lah, meskipun agak macet tapi masih tetap lancar. Asik ya. Oke, monggo sampean cerita pengalaman sampean yang pernah liburan horor katanya. Oh iya. Monggo. Ini sih sebenarnya dari pengalaman aku pribadi sendiri lah ya. Kejadiannya itu waktu di tahun 2018-an. 2018. Ya. Sebelumnya itu udah ada planning sih buat ibaratnya kita liburan tapi random. Dan itu kita berangkat berempat. Dan rencananya sih kita mau ke Malang. Ya untuk ibaratnya ya hiburan santai-santai aja lah. Dan itu sangat random banget. Terus dengan hal part yang aku ceritain dari awal dulu ya. Aku ke Malang sama teman-temanku berempat. Dan itu naik kereta. Waktu sampai kereta pun masih hari pertama pun untuk keberangkatan itu nggak ada kejadian apapun yang aneh. Waktu udah sampai Malang dan akhirnya kita menuju ke di hotel buat cari penginapan, maksudnya sampai cari penginapan dan akhirnya kita dapat di penginapan. Nah ini yang ibaratnya ada hal keganjelan yang agak aneh sih. Kalau dari sisi aku sendiri kan maksudnya aku masih 50-50 percaya atau nggak percaya sama dunia hal goib lah ya, dunia mistis lah, apa-apa itu kan aku masih 50-50 lah. Dan akhirnya waktu udah sampai di hotel itu kan naik di lantai 2. Waktu udah berjalan, waktu naik mau sampai di lantai 2 ke kamar, itu ada tempat yang ibaratnya sebelum dari kamar itu ada tralisan yang buat ibaratnya buat pegangan buat untuk lihat view ke depan. Sebelum masuk hotel, sebelum masuk kamar. Ya. Sebelum masuk kamar. Terus waktu untuk yang naik pertama ini posisinya yang cewek-cewek dulu, 2 orang. Sebelum masuk kamar ada cewekku sendiri ini, dia ngelihat yang di ujung sendiri sebagai yang di bagian kanan sendiri ada yang dia lihat. Yang dia lihat itu dia orang yang tinggi besar, berbaju putih dengan rambut yang panjang, mata rusak.
Itu indikasinya cewek apa cowok? Cewek. Cewek ya? Cewek itu. Dan waktu itu, kejadian itu, dia nggak mau ngomong apapun. Dia hanya teriak, tapi dia itu kayak ketakutan banget sambil nangis. Dan dia nggak mau ngomong apapun. Dan itu aku sampai di hotel kalau nggak salah masih jam-jam 4:30-an lah. Masih sore ya? Masih sore, 4:30-an. Tapi menurutku ya, buat untuk penginapannya itu agak creepy sih kalau menurutku ya. Serem ya? Ya cuman kan aku oke lah, nggak apa-apa lah. Maksudnya dalam hal itu yang penting kita tujuannya maksudnya hiburan, seneng, nggak ada niatan jelek, ya nggak masalah gitu kan. Terus udah masuk kamar, dia itu nggak mau ngomong apapun sampai jam 9. Jam 9 baru ngeceritain itu lah. Kalau yang dia lihat itu seperti itu. Cewek tadi itu ya? Cewek itu tadi. Dan akhirnya di waktu aku udah kontak sama temanku yang di kamar sebelah, aku ngomong, maksudnya kita ngobrol-ngobrol dulu aja lah, kita chill santai di luar. Akhirnya sekalian ceritain permasalahan yang tadi. Ini kenapa? Gitu kan. Kok iso kayak gini? Maksudnya kalau dalam bahasanya kok bisa kayak seperti ini gitu loh. Kok maksudnya belum apa, maksudnya kok ada kejadian yang ganjil, baru nyampe. Gitu kan. Dan ternyata temanku pun yang namanya Hafiz ya, temanku Hafiz ini, dia ngomonglah ke aku, Bosnu, dia kalau manggil aku manggilnya Bosnu. Bosnu, sorry ya Bosnu. Temanku ngomong ini sebenarnya karena aku, karena energi itu kontras sama aku. Energinya si Hafiz itu. Energinya Hafiz. Dan awal pertama itu aku nggak tahu sama sekali kalau dia ada make-sense yang seperti kayak gitu. Ternyata dia itu ada ibaratnya kalau orang ngomong kodam lah ya. Dan itu selalu ngikutin dia. Jadi energinya itu kontras. Terus kamar itu, waktu kita dapat kamar, itu kamar yang di tengah itu selalu kosong. Gak ada orang. Jadi ibaratnya posisi kamarku sama temanku Hafiz ini selalu kayak ibaratnya diseberangin. Tengah-tengahnya selalu kosong. Aku nginep selama 3 hari di sana. Dan kosong terus kamar itu? Selalu kosong. Dan gak ada yang nyewa di situ? Dan gak ada yang nyewa, selalu kosong, gak ada orang masuk apa, pengunjung apalagi ibaratnya yang mau di kamar itu gak ada, kosong, selalu berkontrasan, selalu tengahnya kosong. Nah terus udah ngobrol lah ya, kayak gimana dia udah ceritain, maaf loh Bosnu kalau semisalnya ada kejadian enggak, tapi insya Allah aman-aman aja. Kaget dong, aku pikir anjing, kok tiba-tiba kayak ibaratnya kayak cerita-cerita di sinetron, ternyata ada. Ya kan? Next selanjutnya kita ini ngerencanain buat ibaratnya mau ngecamp sih sebenarnya di Pantai Ngeliep Malang Batu berempat. Ya. Di hari selanjutnya pas waktu waktu kita udah berangkat ke Pantai Ngeliep, kita naik motor dan di sana pun aku juga nyewa kan ya, masih banyak lah penyewaan di sana kan motor. Akhirnya naik motor supaya lebih simpel. Terus waktu di Pantai Ngeliep, pantai itu memang sepi karena aku datang di weekend, dan itu memang ternyata pantai itu memang agak sepi juga, dan itu memang sepi, nggak ada orang. Aku berangkat itu setelah sarapan jam 10, sampai di Pantai Ngeliep itu sekitar jam 1:30, jam 1. Waktu sampai pantai nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Kita berenang tahap, have fun lah ya, chill ya, santai lah apa. Terus beberapa part si temanku Hafiz ini tiba-tiba muntah, tapi muntahnya muntah darah. Aku bingung lah. Tiba-tiba itu. Tiba-tiba setelah main laut, setelah ibaratnya bermain air lah di laut. Sambil ibaratnya dia main-main cari-cari ibaratnya kayak barang-barang kecil-kecil yang di karang-karang, apa ngumpulin. Setelahnya dia balik udah di ketepian, duduk di pohon. Jadi pohon sebelahnya ini ada buat tempat dudukan, tapi bekas pohon yang habis digergaji. Oh, iya, jadi buat meja. Duduklah kita ibaratnya di sana itu. Ini pohon, dia nyender, muntah darah. Shock lah kita, teman kan ibaratnya juga, kenapa ini? Gitu kan? Ada apa ini teman? Aku ngomong, Bang Pis, kamu nggak apa-apa? Dia nggak mau ngomong, cuman dia ngomongnya itu beleret banget. Bentar, pokoknya ngomongnya nggak jelas. Tiba-tiba udah
dapat udah 15 menit dia baru ngomong. Yang duduk di bekas apa yang buat gergajian pohon bekas itu buat meja. Itu kan ada buat ibaratnya naruh barang, terus ada buat duduk-duduk, dan itu posisi pacarnya temanku Hafiz juga di sana, pacarku pun juga ibaratnya duduk di sana. Terus dia langsung ngomong, "Jangan di situ." Orangnya berdiri di meja yang ibaratnya di depanmu pas. Orang yang gimana itu? Yang dia lihat itu pertama belum ngomong. Otomatis ya agak grip itu karena dia sebelumnya udah ngomong kan dengan kejadian sebelumnya. Oke, kita diem aja. Terus si pacarnya dia namanya Putri, dia ngasih tahu, jangan panik kalau sebenarnya kejadian yang enggak. Sudah dikasih kode ya? Iya. Jadi dari awal perjalanan itu sebenarnya ada hal yang something lah kasarnya. Terus waktu dia udah ngomong seperti itu, hati-hati, orangnya ada di depanmu berdiri. Setelah dia muntah itu, terus dia ngomong kayak gitu, dia langsung ngomong minta maaf dengan posisi seperti ini, dan masih ada darah yang bekas udah jatuh di depan meja pohon lagi. Di meja pohon. Ya aku ngelihatnya itu gambarannya orangnya nggak tahu. Dia nggak ngomongin. Nggak ngomong. Orang aja dia berdiri. Yang ngomong dia orang. Padahal kita lihat ya nggak ada orang. Kalau misalnya ada orang ya namanya, kalau buat logika orang kok di situ kan namanya kurang ajar. Orang ada orang. Terus? Nah, setelah itu dia ngomong kayak gitu, akhirnya dia ambil air mineral, terus nggak tahu apa yang dia baca, atau nggak tahu lah apa yang dia baca, terus sama dia ngeluarin batu. Batu itu ternyata dari neneknya dia, yang kasarannya buat pelindungnya dia, yang ngikutin dia, buat nge-backup lah kasarannya, buat nge-backup lah. Kalau dalam hal dia nggak tahu salah atau benar ya, kalau dalam dunia mistis kan aku juga kurang paham juga lah ya. Terus dibaca-bacain, terus minuman itu yang udah dia bacain, terus udah dikasih batu, dicelupin batu, terus kita disuruh minum semuanya. Iya, akhirnya udah nggak ada terjadi apa-apa. Itu sampai udah jam 4. Nah setelah itu aku pengen buat video yang aku taruh agak jauhan supaya ibaratnya kalau diedit bisa jadi cepet gitu. Kayak ibaratnya dokumentasi aja lah, timelapse ya. Ya seperti itulah. HP itu udah benar-benar aku taruh di depan yang nggak seberapa jauh dari kita. Dan posisi pantai itu sepi, nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang. Kanan kiri nggak ada orang. Orang pantai itu juga besar dan itu sepi posisinya. Udah selang kita happy-happyan, bercanda-bercandaan, kita makan, masak, tak apa, bla 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 bla. Handphoneku hilang. Setelah aku baru sadar itu, iya aku habis bikin timelapse. HP udah nggak ada hilang. Padahal nggak ada dari 4 teman itu yang kesana ya. Arah kesana nggak ada. Kan bisa aja kalau mereka nyamperin apa iseng ya kan. Nggak ada. Kita posisinya itu kita lagi chill santai ya, kumpul. Dan kita juga udah keasikan ya ngobrol chill santai apa. Mungkin kita juga nggak ngeh kalau naruh itu karena aku nggak ngomong juga kalau aku bikin itu. Dan itu posisi kita ngobrol sampai ibaratnya mau menjelang maghrib deh. Setengah 6 deh. Aku baru cari HP nggak ada. Hilang. HP hilang. Pantai yang nggak ada orang. Nggak ada orang. Kan agak ya. Gimana nih HP? HP juga baru beli. Apes ya? HP juga baru beli. Terus tiba-tiba hilang waktu liburan. Akhirnya temanku ngomong gini, lebih baik kita nggak usah ngecamp deh, kita batalin. Takutnya malah kejadian nggak dari kita. Kalau untuk masalah HP, Van, HP-mu bisa ditemuin sebenarnya. Ini kasarannya iseng. Iya, ngerjain lah. Karena energinya temanku sama yang di daerah sana kontras. Berlawanan. Kayak ibaratnya positif negatif. Nggak bisa ibaratnya langsung tempel yang ibaratnya oke. Kalau misalnya energinya sama-sama cocok, dia bakal oke-oke aja. Makanya banyak gangguan tadi. Banyak gangguan itu. Dan beberapa part lagi temanku ngomong kalau semisalnya ayo kita cabut aja sebelum azan selesai.
ketimbang gitu ya? Iya lebih cepet-cepet udah pikiran udah parno soalnya. Pikiran udah parno. Kita ngerasanya waduh kok kayak gini ya liburan kok nggak bisa fresh. Tiba-tiba kok nggak bisa ngikutin. Awalnya enak malah ibaratnya gitu. suasananya dalam liburan kurang asik. Karena ada yang ngeganjel. Nah, setelah itu kita memutusin pulang berempat. Oke kita pulang. Terus waktu perjalanan kita tuh ngelewatin ya juga ibaratnya kanan kiri kayak hutan gitu di daerah Malang Selatan. Terus setelah itu ada beberapa part si pacarnya temanku ini namanya Putri, dia itu teriak yang ibaratnya kayak gugup, ayo cepet, ayo jalan cepet, itu? Iya di jalan. Itu posisinya ini dia ya, motornya temanku Hafiz sama Putri, ini aku. Jadi bersampingan gini, dia ngomong, ayo cepet Van, ayo cepet, bilang gitu. Harus keluar dari wilayah sini secara cepet ya, ayo cepet. Baru akhirnya kita udah keluar dari wilayah situ, udah mau deket dari Batu lah. Maksudnya udah mulai nggak dapat, dia baru nyeritain lah. Waktu posisi kita rehat bentar lah, istirahat bentar lah. Kita cari makan. Akhirnya dia ngeceritain, kalau yang dilihat Putri itu orang kera, tapi kepalanya itu manusia. Wih, itu waktu di hutan tadi ya? Iya, posisi perjalanan. Gak ada penerangan ya? Iya, dan cewekku ini, dia itu niatnya waktu posisi itu mau ngevideo karena kelihatan. Kayak ibaratnya kelihatan tuh maksudnya pengen buat video, buat dokumentasi. Waktu udah mau menjelang senja, itu jam 6 kurang lah. Jadi itu waktu timingnya untuk buat buru-buru buat balik itu ya sekitar 15 menit untuk beres-beres langsung cabut. Akhirnya nyeritain itulah waktu kita rehat. Ada kera tapi bermuka manusia. Posisinya di mana itu? Posisinya itu ya di pinggir jalan. Gede. Di pinggir jalan itu gede, dan itu modelnya bukan kayak kera yang kecil kayak orang hutan, tapi wajahnya itu benar-benar wajah manusia. Wajahnya hancur. Kan buat logika kan ya nggak masuk akal. Dari situ nggak masuk akal lah. Iya kan. Untungnya aku tuh orangnya selalu positive thinking lah. Oh kalau misalnya endingnya liburannya seperti kayak gini, nggak apa-apa, nikmatin aja. Anggap aja enjoy aja lah apapun yang terjadi. Dari kejadian itu kita udah sampai di penginapan. Setelah kita makan rehat itu sambil cerita, kita pulang ke penginapan, kita ngobrol-ngobrol santai. Terus kita rencananya mau balik aja lah deh. Stay di Malang ini masih beberapa hari lagi, tapi dia pengen pulang. Hari keempat. Hari keempat itu di Malang. Hari keempat. Karena itu ngerasa udah aneh lah. Dia kayak pengennya pulang, gelisah. Akhirnya kita udah pesen tiket, kita balik, udah mau di stasiun. Aku niatnya bercanda. Untuk tiket itu jam 5. Kita sampai di stasiun itu jam setengah 4-an lah. Karena dari penginapan ke stasiun juga lumayan lah perjalanan. Sekitar 1 jam 2 jam lah. Terus setelah itu kita makan. Kita sampai di stasiun itu, di sebelah stasiun kita niatnya sambil nunggu kereta berangkat, kita pengennya makan dulu lah, santai dulu. Orang keretanya jam 5 lebih. Terus tiba-tiba aku niatnya bercanda habis makan. Loh ini pulang? Aku ngomong kayak gitu, yakin kamu pulang? Aku ngomong ke cewekku, yakin kamu pulang? Nah ternyata cewekku ini gak tahu kenapa berubah pikiran. Aku mau semisalnya kita gak pulang, kalau semisalnya kita jangan di Malang. Temanku langsung nyautin yang namanya Hafiz. Oke, ayo kita ke Jogja. Lanjut liburannya ya. Langsung pertama aku ngepir. Ngepir itu kayak ibaratnya masih pikir, niatnya kan bercanda. Akhirnya kok seriusan. Dan akhirnya ya udah cari tiket yang secepatnya buat ke Jogja. Dapatlah tiket jam 8 malam. Jadi tiket waktu pulang ke Surabaya udah disobek, batal. Akhirnya berangkatlah ke Jogja. Akhirnya setelah berangkat, akhirnya kita udah naik kereta jam 8 itu sampai di Jogja itu jam perkiraan masih subuhan lah, masih subuh. Waktu turun di Jogja, ya ini ada pengalaman yang menurutku juga aneh juga sih.
Dan ini juga nggak termasuk 1-2 kali juga waktu di Jogja, tapi banyak beberapa part aku pengalaman yang ibaratnya dari segi yang aneh, yang ngeliatin ada orang yang misterius yang ngeliatin udah sering. Jadi aku kembali lagi cerita yang tadi, waktu turun di stasiun Jogja, baru turun, kita ini jalan mau keluar dari stasiun, itu selalu ada beberapa part orang itu ngeliatin tapi dengan tatapan yang aneh, tapi selalu di ujung dengan ibaratnya orang tua yang benar-benar rusuh, tapi tatapannya itu benar-benar aneh. Jadi ada orang ngelihat Iya. aneh gitu ya. Ternyata itu aku masih belum ngomong. Aku cuma ngeliatin. Iya. Terus cewekku pun juga bilang, Lintang, iya, tatapannya kok aneh. Ketemu lagi lah beberapa part waktu keluar dari pintu keluarnya stasiun, ada orang juga yang ibaratnya natapinya juga aneh, dengan orang yang tua. Selalu tua. Selalu orang tua. Selalu orang tua yang ngeliatin. Berpakaian yang menurutku rusuh lah. Ya menurutku ya orang-orang yang kasihan lah menurutku. Orang-orang yang ibaratnya yang nggak kerawat apa, dengan baju yang kotor dan dengan tatapan yang agak aneh. Dari situ pun aja, itu nggak ada apa-apa. Akhirnya kita memutusin buat ibaratnya untuk cari penginapan pun masih random. Akhirnya kita nyempetin buat istirahat dulu, maksudnya ya kayak ngopi sarapan sekalian nunggu sarapan lah. Itu di samping stasiun Jogja. Stasiun Jogja itu nggak salah itu buka 24 jam, kafe kayak mulai di pinggir jalan. Dan itu posisinya akhirnya duduk di sana, kita enak-enak ngobrol apa itu di sekitar jam, akhirnya kita duduk udah lama, sekitar jam setengah 7 pagi. Kita udah enak-enak apa, adalah bapak-bapak yang lewat dengan yang berpakaian rusuh lagi. Dan dia, tapi itu wajahnya beda nggak orangnya? Beda-beda, cuman tua. Tapi kenapa tatapannya selalu berbeda, selalu aneh, bukan orang yang menatap yang seperti biasa. Dengan ibaratnya kayak sinis mengamati. Contoh ya seperti gini, yang aku lihat ya, waktu di stasiun orangnya selalu gini, duduk jongkok biasa kayak dompis kayak gini. Jadi kayak kayak bener-bener ngamatin banget. Dan itu masih belum cerita ke temen gue. Akhirnya aku ceritalah baru waktu di kafe itu, waktu udah ibaratnya sebelum ketemu sama bapak yang aku ceritain tadi ya, itu ceritanya seperti wajar Van, ada orang yang nyambut. Siapa yang bilang gitu? Temanku Hafiz bilang kayak gitu. Iya. Karena aku liburan ini energiku kontras terus. Karena aku lagi bawa ibaratnya titipan dari eyangku. Setelah itu aku lanjut lagi yang ke cerita yang ibaratnya bapak-bapak yang tiba-tiba datang dengan pakaian rusuh itu, dia pinjam korek. Akhirnya temanku itu nggak tahu kenapa langsung, Pak mau sarapan, ngopi dulu Pak di sini. Kayak karena ya temanku ini kayak ngelihatnya kasihan gitu. Akhirnya ngikutlah, dipesenin makan, minum juga, makan bareng juga ibaratnya ngobrol-ngobrol juga. Dan ditanyain juga kita ibaratnya dari mana Mas gitu. Dan logatnya pun juga ibaratnya orangnya sangat-sangat benar-benar ya seperti kayak orang-orang bener Jawa yang kental banget lah. Sopan banget, halus banget ngomongnya. Terus ada beberapa part temanku ini menceritain, bukan cerita lah, ibaratnya cerita sama bapak itu, dan aku masih nggak ngerti. Yang diobrolin itu tentang bapak ini langsung door to door, bukan door to door, maksudnya langsung ngomong kalau ibaratnya ada maksud. Karena kita ini nggak sengaja ketemu Mas. Karena dengan segi ibaratnya energi yang aku tahu kok Masnya ini nggak kosongan. Oh, bapak tuanya bilang gitu ke Hafiz itu? Langsung. Dan orang bapak-bapak itu menceritakan juga dengan pengalaman kayak aku, cewekku, Putri, pacarnya Hafiz, dia ceritain. Padahal kita belum menceritakan tentang hal itu. Orangnya udah tahu. Udah tahu ya? Kejadian kemarin-kemarin. Iya. Terus?
Terus temanku juga ibaratnya setelah ngobrol dengan bapak itu, temanku ini ngeluarin batu yang dia keluarin dari dompetnya dia, ngeluarin. Terus bapak itu nggak tahu apa, aku kurang nggak terlalu fokus sama bapak ini ngobrol sama temanku. Terus bapak itu langsung ngomong, Mas Mbak, ngapunten, kalau bahasa Jawa permisi, bahasa Indonesia permisi, mohon maaf. Aku jelasin pakai bahasaku sendiri aja lah ya. Bukannya hal yang ibaratnya yang nggak terduga dari penganiayaan masnya ini, ya semoga aja perjalanan selanjutnya masih aman-aman aja. Insya Allah kalau semisal perjalanan ini ibaratnya ya bisa selamat sampai mas mbaknya ini kembali pulang ke rumah Surabaya. Terus temanku ini kan habis ngeluarin batu ini karena bapak ini juga penasaran kalau ternyata temanku ini ada batu tanpa temanku ngomong. Dan akhirnya dia ngomongin lah perkara kayak ibaratnya energi yang masalah energi ya, masalah dunia hal mistis itu dia cerita tentang apa. Terus tiba-tiba dia ngeluarin batu yang dari temanku ini ditaruh di telinganya bapak itu sendiri yang mau ditaruh di belakang. Dia langsung ngomong, permisi mas ya, kalau ini memang benar-benar kuat dengan ibaratnya untuk jelasin lah, mungkin bapak itu menjelasin yang ibaratnya yang ngejaga kakak Hafiz ini, kalau semisalnya kuping telinga saya ini sampai merah, insya Allah nanti aman, meskipun ada godaan yang nggak terduga. Jadi harus benar-benar jaga tutur kata, sopan santun, apapun itu harus benar-benar dijaga bapak Nurani. Akan ditaruh di sini. Ditaruh telinganya itu? Di belakang telinga. Batunya di sebelah kanan. Dan batu itu warnanya itu putih tapi kayak bening. Tapi kayak ada serat-serat kelihatan. Besarnya segini. Setelah itu ditaruh sini. Nggak sampai 5 detik. Telinganya bapak itu tuh bener-bener merah. Ngelihat sendiri. Dan akhirnya shock tuh, kaget. Kok bisa ya? Dari situ udah mulai Parno udah mulai agak memuncak. Karena udah dikasih tahu peraturan larangan-larangannya seperti yang berarti kamu harus sopan lah, jaga tutur kata lah, apa bla bla bla. Oke, akhirnya setelah itu orang itu udah selesai. Kita ibaratnya mau cari hotel kan, bapak itu juga ibaratnya mau pergi. Pokoknya tetep pesennya itu harus berhati-hati, jaga tutur kata, jangan ambil barang meskipun di pantai kalau masnya mau ke pantai, entah itu ya benda-benda kecil yang di karang-karang apa, lebih baik jangan mas. Kalau misalnya masnya ini bersih, nggak ada bawa hal yang aneh-aneh, it's okay, nggak bakal terjadi apa-apa, karena energinya mas ini benar-benar kontras. Sebelum masnya ini ke Jogja, saya pun juga tahu kok ada beberapa part temennya masnya ini ada yang kehilangan HP karena diisengin sama dalam hal. Kok tahu ya dia ya? Sampai HP hilang tahu dia. Shock. Aku pikir, wah ini real paranormal. Ini real paranormal ini. Setelah itu kita balik. Kita cari penginapan lah. Yang nyari penginapan ini aku sama Hafiz, pakai aplikasi Habibullah. Cowok itu ya? Ya. Terus kita dapatlah hotel, bukan homestay lah di Jogja, yang ibaratnya yang biasa lah. Akhirnya kita sampai di penginapan itu sekitar jam 10-an. Jam 10-an. Enggak, jam 10 pagi. Kan masih belum kemana-mana itu, masih di kafe sampai kita jam 8:30 jam 9. Akhirnya sampai sana, sampai penginapan itu jam 9 kita udah dapet penginapan. Setelah sampai penginapan, nah ini yang lebih menurutku agak something juga sih ya, ada sesuatu. Waktu kita udah sampai di penginapan itu memang menurutku agak kuno, dengan dekoran kayu jati, tapi selalu ada desain kaca. Jadi kaca tua, tapi ada desain ukiran kayu yang tua-tua. Dan itu setiap dinding. Jadi contohnya ini kamar,
ada dinding ini kaca, kamar dinding kaca. Jadi aura mistisnya lebih kerasa ya di situ. Nah, dari segi itu aku pun juga ibaratnya kan nunggu di di lobinya lah ya. Di lobinya itu aku duduk di posisi seperti kayak gini ya. Di situ udah kelihatan lorongnya untuk penginapan. Di situ resepsionisnya. Otomatis saya duduk di sini, temanku Hafiz di sini. Masih bisa lihat sana. Terus aku ngomong dengan posisi yang duduk bener-bener santai. Bener-bener santai. Bang Fis, kok agak aneh ya aku ngomong. Sampai lihat dah. Kamu lihat dah. Ini kenapa ya kok agak creepy banget tuh dengan ornamen kaca-kaca semua. Dengan ibaratnya kok pembawaanku juga beda. Di sini kok nggak merasa dingin. Maksudnya kayak sejuk. Dan itu posisinya loh juga nggak panas. Waktu aku kesana itu posisi habis hujan. Kok ngerasa harusnya kan ada seger-segernya ya kan? Dan itu banyak ibaratnya ya banyak kayak tumbuh-tumbuhan juga banyak di sana. Waktu di hotel, maksud di penginapan itu banyak ibaratnya tumbuh-tumbuhan gitu. Menurutku dingin. Wah ini dingin. Sebelum masuk udah kelihatan. Wah ini dingin, enak ini suasananya. Terus masuk kok pembawaannya kok beda ya, panas. Hawanya itu kayak nggak cocok lah sama tempatnya, nggak cocok lah. Iya. Ngap lah kasarannya. Kasarannya ngap lah. Tapi kita bisa baru check in jam 1. Jam 1 siang. Ya, jam 1 siang. Akhirnya kita ya melipir lah, kita cari nongkrong makan-makan. Ya nongkrong santai lah. Sampai jam 1 akhirnya kita baliklah ke homestay yang itu. Setelah itu waktu sampai di hotel itu, kita dapat lantai yang atas. Lantai berapa itu? Lantai 1. Jadi tingkatannya nggak tinggi banget kok. Jadi ini bawah ini cuma lantai 1 aja. Nggak ada lantai lagi, nggak ada. Ini paling dasar lantai 1. Oh, 2 lantai berarti ya? Iya 2 lantai lah. Terus kita jalan lah di lorong itu. Pertama cewek-cewek aja ya. Terus kita naik tangga yang paling ujung. Jadi tangganya itu seperti kayak naik gini. Terus ada space. Baru naik lagi ke sana. Nah, tangga kan, sekolah ya, biasanya. Ya kayak tangga sekolah SMA lah ya. Nah pas waktu naik itu yang awal pertama naik cewek-cewek dulu. Biasa. Cewek-cewek dulu. Baru aku naik. Terus pas waktu naik ada space yang kayak gini. Itu ada ukiran kaca tuh besarnya sekitar 3 meteran deh. Dan itu ukiran kayu. Tetap dengan ukiran kayu. Kayu-kayu kuno. Dan kacanya pun juga menurutku nggak bersih. Kayak masih kayak kayu, bener-bener kaca-kaca lama loh bang. Kayak kaca-kaca yang ibaratnya ya nggak ya bener-bener lama lah, kaca-kaca yang ibaratnya udah unik-unik lah ya. Pas waktu di situ temanku di belakangku, aku udah di sini udah mau naik ke sini kan. Temanku ini yang namanya Hafiz, dia naik sini, dia lihat di kaca yang besar itu, dia cuman gini kayak senyum, kayak senyum dan dengan ngomongnya sendiri yang berbisik-bisik. Tiba-tiba temanku itu jatuh. Kayak didorong dan aku melihat sendiri. Dari depan atau dari belakang? Dari depan kaca. Langsung jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Shock. Dan aku lihat sendiri dengan keadaan yang dia didorong itu bukan kayak ibaratnya kayak didorong kayak gini enggak. Bener-bener diginikan. Dia kayak loncat gitu ya? Iya. Bener-bener kayak diginikan. Langsung kayak mental. Orang dia sempat ibaratnya kayak bener rolling ke belakang. Akhirnya kena hidungnya pun berdarah. Aku bilang, Bang Pis, jangan bercanda lah. Ojo guyon, aku bilang. Kalau bahasa Indonesia ngomong, jangan bercanda lah. Terus lah, nggak usah terlalu, maksudnya kalau memang ada hal dalam kutip ada anehnya, goibnya atau apa, udahlah kamu kan. Kita pun juga ibaratnya udah liburan niatnya yo happy-happyan. Ini juga nggak terduga ke Jogja. Kok kita liburan kok kayak gini lagi, aku bilang gitu. Enggak bos, aman kok, aman. Akhirnya cewek pun juga lihat otomatis. Loh kamu gimana sih Pis, pacarnya dia? Kamu kenapa gini bla 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 bla. Ternyata setelah itu, udah naik lah. Dapatlah kamar yang paling ujung sendiri. Dan ternyata kamar yang di atas itu yang nempatin ada orang cuma 1 dan itu kamar ada beberapa. Tapi yang kamar yang diisi 1 itu yang paling depan sendiri. Yang bagian depan sendiri. Dan itu kamar di ujung sendiri. Dan itu dengan tetap ornamen yang kasarannya ya kaca-kaca antik itu.
Jadi lorong, kamar gitu. Iya. Terus. Setelah itu yang masuk dulu ini cewek dulu kan, yang di depan ini Putri, pacarnya dia lah, pacarnya Hafiz ini. Dapat kamar yang paling ujung. Belum, dia masih buka kunci, aku udah di depan kamar juga ya. Tengahnya tetap kosong, Bang. Tengahnya tetap kosong. Tengah tetap Itu request kalian? Nggak ada request. Kalau semisalnya kita request pun, itu sempat pernah sebelum waktu check in ya, kita pengennya dempetan, nggak bisa. Di Malang pun kayak gitu. Jogja Di Malang gitu. pun juga kayak gitu. Terus. Setelah itu waktu buka kamar itu Mbak Putri dan ibaratnya aku udah di depan kamar, tapi masih belum buka kunci, masih lepas sepatu atau apa. Si Putri ini buka kamar, sudah dibuka, udah mau masuk. Teriaknya nggak karu-karuan, kayak orang bener-bener kesurupan, dan matanya dia itu kayak hitamnya udah nggak ada. Naik Teriak ketakutan gitu. Iya, ketakutan, tiba-tiba dia kayak orang kesurupan. Teriak-teriak aja sampai ibaratnya dia bener-bener kayak tidur-tiduran di lantai. Sampai minta tolong ke resepsionis, aku turun. Itu aku belum buka kamar. Mas Hendro. Terus dia ngomong, waktu ada beberapa part dia itu ada jeda kalau dia ngomong kayak gini. Kamu ngapain cari hotel yang kayak gini? Aku nggak mau. Kamu gimana sih? Padahal beberapa part Mbak Putri itu kalau nada omongannya, kalau ke anak-anak kayak aku apa nggak pernah nada-nada setinggi itu ya, nggak pernah. Tiba-tiba beberapa part ya, ngapain cari hotel kayak gini temen? Ngapain cari hotel yang seperti kayak gini yang ibaratnya malah jadi petaka? Wah gini, aku dengar gini, mulai creepy lah si cewek ini juga takut. Terus ini gimana? Katanya dia. Ya apa ini, kita pindah hotel atau gimana? Terus kita positif thinking aja, aku bilang ke cewek, kita positif thinking aja, nggak ada apa-apa. Terus si Putri ini sama Hafiz minta ganti kamar yang di bawah. Akhirnya kan aku sempat nyamperin resepsionis buat manggil untuk pindah kamar, untuk naik ke atas juga kan, lihat kondisi. Posisinya juga agak chaos, nggak terkontrol si Putrinya. Karena dengan kejadian itu. Setelah itu kita udah ngejelasin kenapa kok bisa kayak gini. Si resepsionisnya pun cuman tersenyum. Senyum aja ya? Cuman senyum. Gak ada ekspresi yang lebih itu? Gak ada. Cuman senyum, terus oh ya udah mas, pindah kamar di bawah aja. Nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya pindahlah kamar di bawah. Dan aku tetap stay di kamar yang itu, di atas. Nah, waktu di kamar atas itu aku tetap ibaratnya aku udah masuk kamar udah ngerasa nggak ada apa-apa. Aku ngerasa oke aja, nyaman aja. Terus aku ada beberapa part mau mandi, udah mandi. Dan itu ada bilik, aku udah mandi, terus tiba-tiba si cewekku ini teriak. Sebentar, itu posisi kamarnya gimana tuh? Nah, posisi kamarnya gini ya. Ini buat masuknya ya. Ini buat masuknya. Dan ini ada space, ini space, ini kasurnya. Dan ini ada jendela. Jendela itu ada horden 2-nya itu yang transparan sama yang enggak. Yang di depannya itu jalan tadi ya, lorong. Iya, jalan lorong. Kamar tadi. Ya? Jalan lorong. Dan kanan ini kan udah sepi. Temanku udah pindah dan setengah ini kosong kan. Gak ada orang. Iya kan? Gak ada orang kan? 2 kamar sebelah kosong berarti? Iya, kosong. Aku udah mandi. Si cewekku udah teriak ibaratnya, ya aku nggak mau di sini. Itu apa? Kaget dong. Akhirnya buru-buru cepet-cepet aku buat, ada apa kamu iki? Aku bilang, ada apa? Pindah aja. Apa yang kamu lihat teman-teman? Ya sekarang buat logika lo nggak ada orang sama sekali di sebelah. Tapi kok ada orang yang lewat dan berhenti di depan pintu pas. Iya, aku berhenti. Ya kan aku berhenti. Dan itu udah sorean deh itu. Sore posisi. Udah menjelang mau maghrib. Menjelang mau maghrib. Belum gelap ada itu. Belum gelap. Masih ya setengah redup lah. Terus dia lewat nih. Ya kayak lewat cewek. Dengan baju. Dia nggak lihat baju tapi ketutupan dengan full rambut.
Dan itu melihatkan seperti melihat sebelah kiri. Jadi tutupnya kalau dibuat modelnya ya, ini jalan lorong, ini kan otomatis kamar-kamarnya. Yang dilihat sama cewek itu benar-benar dia jalan itu kayak gini, melihat kiri, tapi nggak full, nampakin cuma dikit aja, space dikit. Wajahnya kelihatan. Wajahnya dia nggak kelihatan. Dan dia berhenti di depan pintu pas. Pintu itu kelihatan, kalau dari bawah itu masih ada space kalau misalnya ada orang jalan atau apa. Dan itu kelihatan ada bayangan. Sedangkan itu nggak ada orang. Terus aku ngomong, waktu udah selesai, udah tenangin, beresin dulu. Kita pindah bawah aja. Akhirnya pindahlah ke bawah. Pindah ke bawah dengan kamar yang sama. Tengahnya kosong. Kamar sama lagi tengahnya kosong di Tengahnya antara kosong. kalian berempat ini. Iya. Dan akhirnya kita juga nggak mempermasalahkan juga sih sebenarnya. Ya udahlah, kalau memang kayak gini, tapi ya udahlah, positive thinking aja lah. Setelah itu ya udahlah, kita dapat kamar situ. Terus kita malamnya itu mau ke Malioboro. Kita mau cari makan lah, kuliner lah apa. Di Malioboro pun juga pernah kejadian yang ibaratnya beberapa orang ngeliatin dengan orang yang model-modelnya yang waktu aku pertama turun baru dari kereta. Orang tua lagi. Dan itu sering banget bang. Tiba-tiba kita, aku ingat waktu makan di Malioboro itu di posisi daerah tengah-tengah dekat Starbucks. Di Malioboro kan ada Starbucks, cuma ada satu, yaitu di dekat-dekat situ lah. Di situ kan posisi ramai. Dan itu sebelah belakang, di bagian sini kan ada ruko-ruko juga kan, depannya pun juga ada ruko-ruko. Yeah. Dan orang pun yang melihat itu di bagian dekat ruko juga yang ada pilar yang ibaratnya kayak tiang, dia dempis lagi ngeliatin kita makan. Kita ngobrol, diamati. Jadi nggak nyaman liburannya. Iya, dan itu nggak sekali dua kali. Banyak. Dan temanku waktu di Malioboro dalam keadaan nggak kayak biasanya, rautan wajah pucat. Temanku Hafiz ini wajahnya udah kayak berautan kayak pucat, tapi dia kayak ngerasa sehat-sehat aja gitu, oke-oke aja, nggak ada masalah gitu. Tapi yang ibaratnya ya nggak tahu juga lah ya, mungkin ada yang dia rasain tapi yang harus ditutupin supaya nggak kacau buat liburan, suasana makin nggak enak kan, mungkin tutupin itu. Setelah itu hari selanjutnya pun kita jalan-jalanlah ke hutan pinus yang di Jogja. Kita ngobrol, maksudnya kita main-main di sana di hutan pinus. Waktu sore, udah menjelang sore, ditampakin, dan itu posisi hutan pinus posisi sepi juga. Dan itu ya ada orang tapi nggak rame, sepi. Dan kita main yang paling ujung sendiri. Kita cari spot lah buat bersantai-santai. Dan itu waktu kita udah nikmatin suasana apa, dan itu waktu kita balik, kita ngelewatin jalan ada tempat duduk-dudukan. Ada tempat duduk-dudukan yang dari ujung sebelah kanan waktu kita balik kayak ada gazebo. Itu hanya ada orang satu, cewek yang sendiri, dan tiba-tiba kayak ngerintih nangis. Semuanya Lihat berempat, dan itu nggak ada orang, sepi, merintih. Terus setelah itu kita pun juga ibaratnya dikasih tahu sama temanku Hafiz, jangan panik, yuk kita jalan aja tetap. Dan dia selalu dengan ibaratnya keadaan posisi kayak ngeliatinnya selalu seperempat aja, nggak full wajah penampakannya itu. Iya. Dan itu posisi azan. Dan itu agak udah mulai gelap juga kan di hutan pinus. Terus setelah itu kita mutusin buat balik ke hotel, ke penginapan. Nah, waktu di penginapan juga ada beberapa part, ada something yang
menurutku juga aneh. Jadi kita nongkrong di depan tempat kamar kita, yang tengahnya tetap kosong. Kita akhirnya ke depan kamarku, gabungin kursi lah ya. Kita gabung kursi, kita chill di sana. Terus ada temanku juga yang dari Solo tiba-tiba datang, mau nyamperin juga, kan ada jadwal nyamperin ke tempatku juga di penginapan. Akhirnya kita santai-santai di situ. Waktu kita ngobrol-ngobrol santai-santai, kita chill santai, itu udah sekitar jam 12:30-an. Tiba-tiba kita ini ngerasa enjoy, tapi tiba-tiba hening seketika. Karena temanku yang namanya Kang Ical, dia ngedengerin suara di balik yang sebelah kanan dekat resepsionis. Resepsionisnya kalau udah malam kayak bener-bener digelapi. Posisi gelap cuman hanya lampu kuning. Ornamennya memang lampu kuning. Digelapin. Dan itu ada suara yang dia dengar sama Kang Ical. Seperti tapi itu lebih kayak keras. Berulang-ulang. Pertama sekali, tapi kita nggak ngedengerin. Temanku Kang Ical bilang, Van, ini gimana Van? Kamu dengar nggak? Apa Kang Ical, temen kan? Nggak usah halu lah, temen kan? Kita pun juga pernah, maksudnya dari kemarin kita ke Malang dapat pengalaman yang nggak enak dalam hal agak creepy. Udahlah, tetap positive thinking aja. Semoga kita bisa balik pulang yo secara sehat aja, secara normal. Gak ada apa-apa, gak ada kendala. Aku bilang gitu kan. Udahlah. Kedua, yang dengerin cewekku dengan suara yang sama. Iya mas, katanya bilang gitu. Dia bilang langsung berekspresi, iya mas, aku dengar mas. Itu kan. Setelah ketiganya full kita dengar. Semuanya dengar. Loh. Akhirnya kita masuk pindah ke kamar buat ngobrol. Yes, iki opo gini, ibaratnya rembukan lah ya. Sebentar, setelah dengar semuanya itu langsung pergi ke kamar. Pergi ke kamar, dan aku pergi ke kamarku jadi satu. Yang kamarnya tempatnya temanku kosong, ada tempati dulu. Karena kita harus lebih baik ngobrol, chill santai di kamar. Akhirnya ngobrol lah ibaratnya di kamarku, bahas betapa si temanku Kang Ical juga mau ada baru balik itu subuh. Jam-jam 4. Setelah itu udah balik ke kamar, terus ngerasa udah gak ada aneh-aneh lah. Tetap berani juga temanku ini buat berarti tidur di kamarnya lagi kayaknya. Setelah itu aku udah bebersih ya, mau siap-siap mau tidur bang. Tiba-tiba waktu itu aku tidur, tapi kayak ngerasa ada yang merhatiin di depan kasur. Karena di depan kasur itu ada meja tua. Sendirian? Sama cewek. Sama cewek. Dan itu yang ngerasain bukan aku aja, sama cewekku juga. Karena di depan ini ada kursi tua yang bisa dibuat digoyang. Terus tengah meja sini kursi kayak gini juga. Dan waktu kita tidur, dengan ibaratnya kita udah tidur, kita kayak ngerasa ada yang merhatiin. Dan ada yang merhatiin terus. Terus beberapa part aku sempat ketiduran, tapi ternyata bentar. Aku kira itu udah pagi, ternyata aku kira udah mulai pagi lah ya. Ternyata masih jam 5:30, 6 kurang. Masih belum kelihatan matahari lah ya. Si cewekku ini waktu lihat kebangun, dia juga kebangun. Dia ngelihat yang di kursi ini orang yang posisi berdiri di kursi yang tua itu, tangannya kayak gini, kakinya di atas, melihatnya gini, lidah panjang, dan itu ada air liurnya, kayak semacam leak itu bukan? Ya mungkin seperti kayak gitulah, tapi lidah panjang, rambut panjang, cewek dengan wajah yang rusak katanya dia teriak tuh, aku juga kebangun. Akhirnya ya otomatis ada apa sih dia, aduh, dia ketakutan dengan ibaratnya yang dia lihat, karena dia baru pertama kali untuk mengalami hal yang kasarnya, liburan yang agak mistis. Aku pun juga baru pertama kali. Tapi kamu nggak lihat ya?
orang itu? Aku nggak lihat karena aku kebangun tuh karena dia spontan teriak. Karena kebangun. Setelah itu besok paginya kita rencanain mau sebenarnya nyamperin saudaranya temanku Hafiz itu yang saudaranya ada di Jogja. Terus si Putri ini pacarnya temanku, dia mutusin nggak mau, ayo kita pulang aja. Akhirnya pulang. Ketimbang nantinya kita malah kacau kejadian enggak. Dari situ moodku udah kacau bang, kayak ngerasain aku pengen sebenarnya random mau liburan nanti enak, tapi kenapa dengan kejadian yang enggak seperti ini. Setelah itu kita mutusin buat pulang. Waktu kita pulang di kereta, kita full ceritain hal yang terjadi sebenarnya. Semuanya itu diceritain sama temanku Hafiz. Contoh yang diceritain sama temanku Hafiz itu waktu di perjalanan kereta, dia ngomong, kenapa kamar kita waktu di penginapan nggak pernah satu jajar? Kenapa kok selalu tengah kosong? Kalau kita dijadiin satu, nanti dari salah satu dari kita ini ada yang kejadian yang enggak. Bisa celaka mungkin ya. Entah kecelakaan, entah kedua ibaratnya suasana malah chaos, malah mungkin kesurupan lebih nggak karu-karuan karena kontras. Jadi temanku ngomongnya lebih baik aku yang nge-backup sendiri. Waktu di kereta dia ngeceritain semuanya, hal yang dia ceritain kalau misalnya dijejerin itu bakal terjadi celaka dari salah satu kita yang benar-benar fatal. Dan akhirnya kita pulang, udah sampai, ya akhirnya kita perjalanan pulang ke Surabaya, pengennya tenang-tenang. Dan akhirnya PR-nya kita ini nggak bisa tidur selama 4 hari. Kebayang kemarin. Kebayang juga yang dirasain dari aku sendiri. Aku tidur nggak nyaman sama sekali. Kayak ngerasa kalau ngomong tidur ngawang. Apa ya kalau tidur ngawang? Ya kalau ngomong tidur tapi kayak bisa dengar suara orang kayak ngomong apa ya, kayak tidur ayam lah. Selama 4 hari kalau aku. Cewekku 1 minggu. Mbak Putri itu cuman 2 hari. Setelah itu temanku juga ibaratnya minta maaf dengan ibaratnya ya kejadian hal itu. Karena gara-gara dia gitu. Ya kurang lebih ceritaku sih ya cukup ya segini aja lah. Iya serem lah, liburan horor lah. Awalnya juga nggak terduga kan bang, niatnya juga liburan santai, tapi ternyata ya mengalami pengalaman yang mistis sih. Nah, sobat misteri, coba bayangin kalian lagi liburan asik nih ya kan, berempat sama pacar lagi. Udah ke Malang, sampai ke Jogja. Selalu diganggu dengan suasana mistis, suasana goib. Ya males lah. Ya kan? Oke lah, jadi cuma situ cukup ceritanya, Mas. Sampai dari situ. Oke, kalau begitu Mas, thank you. Terima kasih udah datang di studio Tanah Gusti bercerita sama-sama pengalaman sampean yang mistis tadi. Siap. Oke, buat sobat misteri, gimana pendapat kalian tentang cerita Mas Bro ini tadi? Apakah menyeramkan atau tidak? Kalian tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke? Jumpa lagi bersama saya Riko di Ngismis. Ngobrolin kisah misteri.